Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini saya ingin menanggapi kasus tentang Rizky dan Bilar gitu ya. Itu benar-benar membuat sontak, benar-benar membuat ribuan wanita itu sangat kecewa ya, dimana Lesti itu adalah sosok seorang anak yang baik, dia nurut, berbakti, dan dia juga cantik dan mempunyai talenta, tapi ternyata dia diperlakukan seperti itu ya, qadarullah. Di sini saya ingin menegaskan buat semua laki-laki, apa ya, jika kalian sudah tidak menginginkan atau merasa bosan dengan pasangannya atau bahkan tertarik dengan wanita lain, itu kalian bisa bermusyawarah dengan istrinya. Tak perlulah sampai menimbulkan keributan. Si Mbak Lesti ini cemburu, itu ya dasarnya wanita itu emang pencemburu ya. Sudah dari zamannya Nabi Adam, bayangkan Siti Hawa cemburu, padahal waktu itu nggak ada yang namanya wanita, hanya beliau doang cemburu sama Nabi Adam, gara-gara Nabi Adam nunduk ke bawah, nunduk ke bumi, dia malah cemburu. Nah ini apalagi sama wanita lain. Jadi Islam itu benar-benar sungguh sangat memuliakan umatnya. Kita kan nggak tahu, kita itu nggak bisa mengejudge, memvonis dasar begini begitu, itu nggak boleh gitu kan. Islam itu tahu gitu, kalau memang kita kan punya nafsu, punya makanya Islam itu mengizinkan laki-laki untuk berpoligami ya, tapi dengan syarat. Yang pertama, kalau di Indonesia untuk menjaga keharmonisan kita itu supaya izin dengan istri pertama, dimusyawarahkan dulu, ini gimana dek, aku keadaanku seperti ini, nggak bisa menahan di luaran begini dan begini, katakan, ungkapkan, itu lebih baik kalau emang lu udah. Dan istri pertama ya harus nerimanya gimana, nerima apakah setuju membolehkan dia menikah lagi, dia tetap dengannya, atau dia nggak setuju, kalau dia tetap memilih berpoligami, dia lebih memilih cerai, silahkan. Tapi kita itu nggak boleh yang namanya KDRT. Nah itu sudah di luar batasan. Kalau sudah KDRT, maka di dalam Islam itu kan nggak boleh ada kata yang namanya zalim ya. Kalau sudah terjadi KDRT, itu si istri berhak dan diperbolehkan untuk menuntut cerai ya, karena dia berarti benar-benar gak menjaga istrinya, dimana istri itu kan sudah dijelaskan. Dan laki-laki dimana saja dan bagaimanapun itu dilarang untuk memukul wanitanya, apalagi istrinya. Itu nggak boleh ya, di dalam Islam itu hukumnya benar-benar nggak boleh gitu. Jadi kita kan nggak tahu ya, namanya manusia itu ya pada dasarnya emang mempunyai nafsu, tapi di dalam Islam nafsu itu kita itu ada hukumnya gitu, gimana caranya yang halal, yang dimana waktu itu kan dikabarkan kawin siri, is okay. Tapi ketika ketahuan istri, lalu ya nggak usah marah, jelaskan perlahan. Kalau istrinya nggak terima, ya itu resikonya Anda, karena emang ya harus untuk menjaga keharmonisan keluarga itu kita kan emang harus jujur. Dan dimana waktu itu di pranikah, nah, Anda berdua juga sudah membuat kesepakatan, iya kan, janji pranikahnya itu kan juga pernah diekspos gitu loh, untuk saling jujur, dimana HP-nya tidak dikunci, jadi antara pasangan satu dan lainnya itu sama-sama tahu, nggak ada sesuatu yang harus disembunyikan. Jadi menurut saya
eh, semua wanita di seluruh dunia tentunya sangat kecewa dengan tindakan si Rizky Bilar ini ya tentu. Dan itu emang harus kalau menurut saya itu harus dihukum loh. Iya, karena itu sudah membuat menyakiti mental dan fisiknya. Mentalnya sudah disakiti, dibentak aja. Ya, seorang istri dibentak aja itu hatinya sudah hancur. Dibohongi aja. Itu benar-benar karena wanita itu emang sangat perasa gitu. Jadi kalau Anda apa ya, istilahnya kurang dewasa, mending jangan menikah. Ya, kalau masih mau main sana, mau main sini, mau incip-incip cewek, itu namanya masih belum dewasa gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi, tolonglah ya, hargai yang namanya istri. Sayangi, hargai. Ya, kalau misalnya sudah apa istilahnya namanya hati kan nggak ada yang tahu gitu ya berbolak-balik tiba-tiba kok malah tertarik sama lawan main di sinetron tersebut ya harusnya diutarakan harusnya suami istri di mana itu harus mempunyai hubungan yang lebih romantis dibanding di acara yang di televisi gitu loh. Harusnya seperti itu. Coba deh Anda lihat di mana film-film di Bollywood bagaimana mesranya walaupun dikabarkan antara Anjali and Sahrukan tapi dunia nyatanya mereka baik-baik aja, mereka akur-akur aja, nggak ada tuh yang namanya selingkuh sana dan selingkuh sini gitu. Jadi nomor satu itu emang harus komitmen gitu dan itu dikembalikan pada pribadi masing-masing. Ya untuk Rizky kalau emang sudah sama apa kepincut lah istilahnya ya supaya jujur nggak usah tuh nutup-nutupin nggak usah marah ya intinya itu kalau kan si Ade Lesti ini kan hanya sebatas bertanya kalau hanya bertanya cobalah nggak usah ngangkat kalau emang bener atau enggaknya dijawab dengan santai nggak usah emosional apalagi sampai melakukan kekerasan fisik itu bener-bener nauzubillah ya itu nggak boleh dan itu emang harus dihukum itu nggak boleh seorang istri cemburu itu wajar ya wajar namanya juga wanita semua wanita pasti seperti itu karena filosofi wanita itu bagaimana harusnya dia itu harus dijaga dan kalau lihat kasus seperti ini jangan sampai yang namanya hanya gara-gara anak juga itu enggak bener bertahan karena anak itu enggak bener yang bener itu kalau emang mau bertahan karena anak harusnya jangan sampai terjadi yang namanya KDRT karena anak itu juga berdampak pada mental si anak juga. Nah, untungnya anaknya masih bayi gitu. Jadi jangan sampai ya seperti itu. Jadi apa? Ya kalau kejadian seperti itu mending nggak usah diterusin, nggak usah dilanjutin ya. Jangan alasan anak itu nggak benar karena di dalam Islam KDRT atau kekerasan itu benar-benar sudah sangat fatal gitu ya. Jangankan hanya kekerasan atau yang seperti tadi melakukan hal fisik dibentak saja seorang wanita itu benar dia itu benar-benar sungguh sangat kan Islam itu indah gitu jadi emang perlu yang namanya ilmu pranikah dan buat siapa saja yang ingin menikah ke depannya supaya untuk selalu mendekatkan diri pada Allah, bertanya pada Allah melalui sholat istikharah. Apakah dia layak? Apakah dia benar-benar baik menurut Allah? Bukan menurut pandangan orang. Karena terkadang orang itu kan bilang sih ini baik karena dia kebetulan dia lagi berbuat baik. Mungkin baiknya entah itu karena pamer, entah itu istilahnya ya saya langsung garis baik. Istilahnya niat baik hanya mencari nama baik, mencari pencitraan, bukan karena Allah. Nah, kalau orang yang tulus dan benar-benar karena Allah, itu beda ceritanya. Dia itu kalau baik menurut orang lain karena Allah istilahnya, itu beda. Dia akan bisa lebih mengayomi keluarganya, dia akan lebih bisa menyayangi dan menahan, mengontrol emosionalnya. Jadi seperti itu, ya. Yang ini juga
eh dalam ilmu pranikah emang harus dibahas yang namanya poligami ya. Wanita itu Allah itu maha adil ya. Wanita itu emang diciptakan seperti itu, maksudnya istilahnya wanita itu penyemburu iya, dan laki wanita nggak boleh apa istilahnya menikah lebih itu emang benar, dan hanya laki-laki yang diperbolehkan menikah sampai 4 gitu ya. Tapi dengan catatan dan syarat itu harus adil, di mana eh, punya tujuan yang jelas apa, punya banyak keturunan misalnya agar hafiz Al-Quran dan lain sebagainya. Is okay, asalkan semuanya itu benar-benar akur, nggak ada yang saling menjatuhkan satu sama lainnya, itu jangan sampai. Tapi kita gimana caranya kita belajar dari Nabi kita, dari orang-orang soleh ya, seperti halnya almarhum ya, kisah-kisah dan lainnya, musik kayak Ustadz yang almarhum itu, saya dulu bukan namanya itu siapa, itu kan istrinya ada banyak karena diniatkan untuk mendapatkan anak-anak yang banyak gitu, dapat anak banyak untuk bisa mengayomi mereka gitu ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga postingan atau tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi inti dari unggahan yang saya unggah ini adalah gimana menyikapi kasus seperti yang dialami Mbak Lesti ini ya. Jadi kita para wanita supaya harus benar-benar hati-hati dalam memilih pasangan. Kita harus benar-benar harus mendekatkan diri pada Allah, cari dia yang paham agamanya. Jangan lupa juga melakukan sholat istikharah meskipun sudah sama-sama saling suka, meskipun sudah sama-sama saling cinta, tapi tetap kita harus melibatkan Allah, karena Allah yang maha tahu keadaan hati yang sebenarnya. Mungkin dia ke orang begini dan begini, kan kita nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Allah maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Orang ini seperti ini nggak niat karena aku, nggak niat karena Allah gitu, itu Allah tahu. Jadi kita tuh minta sama Allah yang benar-benar lahir batin baiknya gitu ya. Itu pesan saya, sangat miris banget ya, miris banget ya, itu benar-benar ya, nauzubillah. Semoga anak cucu kita dijauhkan dari laki-laki yang seperti itu gitu ya. Ya Allah, benar-benar ini akhir zaman. Sebenarnya ini bukan hanya terjadi pada Mbak Lesti aja, tapi banyak ya, banyak masyarakat kita yang sudah mengalami seperti itu banyak, bahkan yang lebih parah dari Mbak Lesti itu juga banyak. Cuma ya tidak diekspos bagaimana Mbak Lesti yang emang profesinya emang sebagai public figure, jadi langsung berseliweran di medsos gitu ya. Jadi intinya itu supaya hati-hati, jadi wanita itu benar-benar gitu ya. Dan untuk laki-laki ngapain marah, ngapain sampai sampai jadi KDRT seperti itu, nggak perlu. Cukup kalau emang iya ya sudah, katakan, utarakan, iya saya suka sama ini, saya tertarik sama ini, sudah, cukup itu saja. Terus nanti efeknya gimana, Pak istrinya marah, itu ya sudah, itu emang resiko, tapi intinya kan kita harus jujur gitu loh. Nanti terserah apa istri pertama, kan kita kan harus punya konsekuensi gitu ya. Apakah mau diceraikan, intinya jangan sampai menzalimi, jangan sampai terjadi penzaliman. Di dalam Islam itu nggak diperbolehkan. Poligami boleh, tapi jangan sampai terjadi kezaliman di antara salah satunya, itu benar-benar nggak boleh ya. Harus adil juga, itu yang pertama, saling. Jadi janganlah kayak gitu, kalau emang sudah tertarik ya ngomong, nggak usah sampai marah terus melakukan KDRT, itu nggak benar. Jadi laki-laki emang kebanyakan seperti itu, untuk menutupi kesalahannya dia sok bener, tiba-tiba dia ini loh aku cari nafkah untuk kamu begini dan begitu. Nggak perlu marah dan emosional seperti itu kalau memang nggak ada hubungan gitu loh. Jadi kalau misalnya dia tuh marah dan emosional, berarti itu emang beneran gitu. Jadi karena kebanyakan seperti itu, untuk menutupi kesalahannya dia sok
marah gitu. Jadi itu yang salah. Ya, demikian kabar apa tanggapan dari saya pribadi. Semoga ini bermanfaat. Semoga Mbak Lesti segera sembuh, sehat, dan bisa mendapatkan pendamping yang lebih baik ya, yang benar-benar soleh, yang ya intinya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya, yang diidamkan semua sejoli ya, semua wanita, semua orang iman seperti itu kan inginnya ya, yang terbaik lah istilahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.